Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'allama wa ta'allima wa ifadata wa istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدنيا والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang air macam-macamnya, ada dua, ada air sedikit, ada air banyak. Kalau sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kula. Kalau banyak itu 2 kula atau lebih. Kemarin bagaimana? Kalau kejatuhan najis, kalau air itu sedikit, maka otomatis sudah tidak bisa dipakai bersuci, baik berubah maupun tidak berubah, apalagi berubah. Kalau air banyak yang 2 kula atau lebih, jika kejatuhan najis, ini jika kejatuhan najis ya, bukan jika kejatuhan sesuatu yang suci, maka dia itu bisa dipakai selama tidak berubah. Tapi kalau berubah salah satu dari rasanya, warnanya, atau rasanya, warnanya, baunya, maka sudah bisa dipakai untuk bersuci. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang mewajibkan mandi besar maksudnya. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Kenapa kok disebut mandi besar? Kalau di dalam istilah fikih ada istilahnya mandi besar itu. Mandi biasa mau mandi apa ya? Mandi ghuslun namanya. Kita menyebutnya mandi besar ya karena semuanya. Padahal ya ada istilah mandi besar kalau di dalam ini. Bahasa Arabnya sama. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya kemaluan ke farji. Nah, di sini baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Maksudnya baik zina ataupun sama istrinya sendiri. Baik zina maupun sama istrinya sendiri itu tetap nanti mewajibkan mandi. Baik keluar mani atau tidak keluar mani itu tetap mewajibkan mandi. Baik lewat depan maupun lewat belakang itu tetap sama, mewajibkan mandi. Baik lewat depan maupun lewat belakang. Baik di kemaluannya, di farjinya manusia maupun hewan sama-sama mewajibkan mandi. Jadi misalnya ada orang dia punya kambing misalkan. Kemudian dia bernafsu, syahwatnya bergejolak, akhirnya dia masukkan itu kemaluannya ke kambing. Apakah wajib mandi? Tetap wajib mandi. Baik kepada manusia maupun kepada hewan. Kepada ayam ya sama saja. Ya kok caranya, jangan tanya caranya. Dikira pengalaman apa? Gak usah tanya caranya, ya udah tahu pokoknya. Ya bisa-bisa saja kan? Kenapa tidak bisa? Pokoknya ada orang memasukkan kemaluannya baik kepada hewan maupun kepada manusia, itu tetap wajib mandi besar. Baik lewat jalan depan maupun lewat jalan belakang, tetap wajib mandi besar. Baik kepada orang yang hidup maupun kepada orang yang mati sama, tetap wajib mandi besar. Baik yang memasukkan itu anak kecil maupun yang lainnya tetap sama.
baik orang gila maupun yang lainnya juga sama. Misal ada orang dewasa, kemudian ada anak kecil, misalnya contoh ya, maka dianggap itu anak kecil, maksudnya tetap sama, tetap wajib mandi. Apabila anak kecil itu sudah tamyiz, ya semuanya wajib mandi, baik anak kecilnya maupun yang orang dewasanya, semuanya wajib mandi. Dan yang menjadi ukuran, mohon maaf, yang menjadi ukuran, ya ini harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan ya khawatir tidak paham. Karena fikih, ya tidak ada istilah jodoh dalam hal urusan ilmu. Dimaksud masuk itu, kemaluan laki-laki itu kan ada ininya, ada kepalanya. Oh, kok tidak tahu? Ya kemungkinan tahu. Kemaluan laki-laki itu ada kepalanya, kan ya. Nah, yang dimaksud masuk itu yang penting kepalanya itu sudah masuk ke dalam. Yang penting walaupun tidak masuk secara keseluruhan, yang penting kepalanya itu sudah masuk, maka itu sudah mewajibkan mandi, baik keluar mani atau tidak. Tapi kalau cuma nempel, tidak wajib mandi, tidak wajib mandi. Jadi misalkan pas waktu puasa ada suami dan istri tidur bareng, tapi tidak sampai dimasukkan itu, maka tidak wajib mandi selama dia tidak keluar mani. Tapi kalau dia keluar mani bukan karena memasukkannya, tapi karena keluar maninya, itu semuanya sama, tetap wajib mandi. Jadi bukan ukurannya itu bukan keluar mani atau tidak, tapi bersenggamanya itu, berhubungan badannya itu, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kan kadang ada kasus itu, cari jenazah yang sudah mati kemudian digauli. Kan ada saja itu. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Ini pertama. Yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Apa itu mani? Apakah perempuan bisa keluar mani? Iya. Bisa. Kok tahu kalau bisa? Enggak, maksudnya barangkali dari pengalaman atau dari apa? Mani itu bisa keluar dari laki-laki dan bisa keluar dari perempuan. Cuma untuk mengetahui itu mani atau tidak, ada tanda-tandanya. Kalau dari laki-laki itu warnanya yang pasti cair ya, bukan beku. Cair, warnanya putih, agak keruh. Kemudian keluarnya itu yatadafak itu ada hentakan. Kalau bahasa kasarnya muncrat, ada hentakan. Dan keluarnya pada saat disertai syahwat yang kuat. Karena ada orang dia syahwat, misalkan lihat gambar atau lihat video, kemudian dia keluar sesuatu, keluar cairan agak licin, agak putih warnanya, tapi tidak disertai dengan syahwat yang kuat. Apakah itu mani? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau dia tidak berhentak, ada hentakan keluarnya, tidak muncrat keluarnya, bisa jadi itu bukan mani. Nanti akan kita jelaskan. Dan ciri-ciri yang berikutnya, pada saat keluar rasanya enak. Ya taladzat itu merasa lezat. Makanya lezat itu sebenarnya dari bahasa Arab, ladzatun, lezat, sudah dipakai bahasa Indonesia. Keluarnya enak pokoknya. Enak itu seperti apa? Tidak bisa dijelaskan enak itu seperti apa. Yang berikutnya ciri-cirinya itu, kalau kering itu baunya seperti adonan roti. Kalau sudah kering, kalau masih basah itu seperti putih telur baunya itu. Mani seperti itu.
Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, bisa jadi dia itu yang keluar bukan mani, bisa jadi apa? Air kecil, buang air kecil, bukan apa-apa. Pokoknya mani ciri-cirinya seperti itu. Kalau bagi laki-laki. Kalau perempuan, warnanya itu yang pasti cair, warnanya agak kekuning-kuningan kalau perempuan itu. Dan tidak begitu keruh. Tidak begitu keruh. Dan semuanya mani baik laki-laki maupun perempuan itu hukumnya suci. Hukumnya suci, bukan najis mani itu. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya ada pasangan suami dan istri berhubungan, kemudian setelah itu mandi dan dia sholatnya pakai sarung itu, bagaimana? Suci, Apa cuma ya basah-basah, apa lengket-lengket, menjijikkan ya. Tapi kalau kita ditanya apakah mani itu suci apa tidak suci, hukumnya suci, tidak apa-apa. Ada istilah yang lain namanya madhi. Madhi itu ya sesuatu yang cair, yang tidak begitu keruh, dan itu keluar ketika syahwatnya tidak begitu kuat, dan juga tidak ada hentakan ketika keluar, tidak muncrat. Itu madhi. Biasanya kalau seperti ini, contohnya itu misalnya ada laki-laki melihat perempuan, kemudian syahwat, tiba-tiba celananya atau sarungnya basah. Apakah itu mani? Kemungkinan besar bukan. Kemungkinan besar itu bukan mani. Oh tapi ini basah, ini lengket, agak gimana gitu. Tapi kalau tidak ada hentakan dan juga tidak begitu keruh dan juga tidak lezat, itu bukan mani, itu namanya madhi. Madhi, mim dzal ya. Madhi. Beda hukumnya. Kalau madhi itu hukumnya najis. Berarti sarungnya atau celananya itu mutanajis, terkena najis. Hanya saja kalau itu najis maka dia tidak wajib mandi, cukup najisnya itu disucikan kalau dia pengen sholat. Tapi kalau mani dia tetap wajib mandi, karena keluar mani termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Itu madhi namanya. Ada satu lagi namanya wadi. Wawu dal ya, wadi. Kalau wadi itu cair, agak keruh, tapi tidak ada baunya. Biasanya ini keluar setelah kencing, atau keluarnya itu pada saat membawa barang-barang berat. Tiba-tiba langsung keluar. Itu sama-sama cairan semua. Kalau wadi dan madhi sama-sama hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau mani hukumnya suci, tapi dia mewajibkan mandi. Karena mani ciri-ciri yang paling menonjol itu yaitu tadi itu, yatadafak, yakhruju mimma'in dafik. Nah, itu manusia tercipta dari mani. Makanya saya pernah ingat satu ucapan dari seorang ulama, Malik bin Dinar. Dia menjelaskan bahwa isinya manusia itu kotoran semua. Coba kita mau berpikir, manusia itu diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan. Yang dibawa itu juga sesuatu yang menjijikkan, kotoran semua. Dan dia nanti berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan juga. Jadi apa? Jadi bangkai. Kata Malik bin Dinar, kok ada orang itu kok bisa sombong, kok bisa bangga? Isinya itu udah ada yang menarik semuanya. Isinya itu menjijikkan semua. Tercipta dari air mani, menjijikkan. Yang dibawa semuanya kotoran. Coba lihat manusia itu. Yang keluar dari hidung apa? Kotoran kan? Ada tak orang yang mau kemudian dikumpulkan gitu? Yang keluar dari telinga kotoran. Yang keluar dari mulut menjijikkan juga. Apalagi yang keluar dari
bawah ini depan belakang. Kemudian nanti jadi bangkai. Berawal dari sesuatu yang menjijikkan. Kok ada manusia sombong, kok ada manusia itu angkuh, kok ada manusia itu bangga kepada dirinya sendiri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Oh, manusia itu isinya kotoran. Apalagi ditambahi dengan ucapan-ucapan kotornya sendiri, tambah lebih tidak pantas. Kita tidak pantas. Manusia itu diciptakan dari tanah yang sifatnya itu di bawah. Ya mestinya harus rendah hati. Manusia itu mestinya harus membumi, jangan melangit. Makanya sujud itu memang satu kondisi yang begitu sangat nikmat sebenarnya. Kalau orang itu bisa merasakan, karena memang dia itu tercipta dari hal yang rendah, yaitu tanah. Kok ada orang sombong? Ya mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Makanya sombong. Ini mani. Keluar mani itu bisa mewajibkan mandi walaupun tanpa berhubungan badan. Yang tadi berhubungan badan, bersenggama itu bisa mewajibkan mandi walaupun tanpa keluar mani. Paham bedanya? Paham? Nanti yang enggak paham tanya ya. Itu yang kedua, keluar mani. Yang ketiga dan yang keempat sama ini. Wal haidu wan nifas. Haid dan nifas mewajibkan mandi jika memang sudah benar-benar berhenti. Kalau belum berhenti kemudian dia mandi bagi perempuan, maka tidak diperbolehkan. Maksudnya di sini yang dimaksud adalah mandi wajib. Kalau mandi sehari-hari ada masalah, karena mandi kan sifatnya ibadah. Jadi kalau dia masih yakin ini masih keluar darahnya, saya niat mandi wajib, berdosa, hukumnya haram. Tidak boleh dibuat main-main. Sama seperti wanita haid, itu juga tidak diperbolehkan untuk berwudu. Berwudu mau apa coba wanita haid? Boleh apa coba kalau berwudu? Sholat? Boleh? Tidak boleh. Baca Quran begini? Boleh? Tidak boleh. Apalagi? Mau tawaf ke Baitullah? Tidak boleh. Tidak boleh semuanya. Jadi walaupun wudu dan cuma wudu tidak melakukan apa-apa, tetap tidak diperbolehkan. Ibadah tidak bisa dibuat main-main. Bagaimana kalau misalkan wanita haid? Kadang-kadang kan ada yang dia sudah mengira suci, tapi dia akhirnya mandi, jarak beberapa ini ternyata masih keluar lagi. Ya tidak apa-apa. Ya karena memang dia mengira itu sudah suci. Tapi yang lebih bagus ya belajar sedetail-detailnya. Ini batasannya sampai berapa, sehingga dia benar-benar tahu, tidak berkali-kali. Bagaimana kalau misalkan ada seorang istri sudah mandi, dia mengiranya dia sudah suci, akhirnya berhubungan badan dengan suaminya. Kan tidak diperbolehkan berhubungan badan pada saat haid. Tapi karena dia mengira suci, ada apa-apa. Setelah itu nanti dia mandi lagi kalau sudah berhenti. Makanya haid itu ya ibadah yang cukup ilmu yang cukup penting untuk dipelajari, terutama bagi perempuan hukumnya wajib. Misal ada perempuan keluar rumah untuk belajar haid, kemudian tidak diizinkan sama suaminya, suaminya berdosa. Suaminya berdosa. Kalau misalkan si istri itu keluar tanpa izin, tidak masalah, karena hal-hal yang wajib. Kecuali suaminya bisa ngajarkan sendiri, atau suaminya mendatangkan ustadz atau ustadzah datang ke rumahnya untuk diajari ilmu-ilmu tentang haid. Tapi kalau tidak ada solusi, dosa suaminya. Apalagi misalkan istrinya tidak bisa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, sholat misalnya, wudu, apalagi ilmu puasa. Kemudian istrinya mau belajar, keluar, tidak diperbolehkan dengan berbagai macam alasan. Dosa suaminya, dosa. Makanya cari suami yang harus pengertian. Sudah ada dikasih ilmu agama,
keluar nyari ilmu tidak diperbolehkan, dosa. Tapi begini, seringkali saya melihat di medsos itu, kalau suami berdosa, maka istri itu tidak punya tanggungan apa-apa. Tapi kalau istri berdosa, itu tanggungan suami. Enak banget ya tanggungan suami. Tergantung gitu, tergantung, jangan dipukul rata. Memang istri itu tanggungan suami. Tapi ketika suami sudah berusaha mendidik istrinya dengan baik, sudah dikasih pendidikan ilmu agama, sudah sering disuruh hadir majelis ilmu, tapi kenyataannya tetap melakukan kesalahan, tetap melakukan dosa, salahnya sendiri, jangan nyalahkan suami. Banyak suami. Oh, nyaman banget itu nyalahkan suami. Itu sendiri-sendiri itu. Yang penting sudah dikasih tahu sama suaminya. Anak juga seperti itu. Berarti kan kasihan kalau semuanya ditanggungkan kepada suami. Suami sudah bebannya berat, kasih beban yang lain, dosanya istri, dosanya anak, dosanya semuanya. Tergantung. Jadi jangan gampang-gampang melimpahkan apa-apa kepada suami. Misal sudah tiap hari, misalkan suaminya itu seorang ustadz atau seorang kiai, sudah diajari ilmu-ilmu ibadah sehari-hari, tiap hari ngaji kitab Safinah misalkan, tiap hari ngaji kitab Sulam Taufik, tiap hari ngaji kitab Nasoihul Ibad, itu kan bagus-bagus semua itu. Tapi kenyataannya pas waktu di luar dia melakukan kesalahan, ya jangan salahkan suami, salahnya sendiri. Mau masuk neraka, masuk sendiri, jangan ajak suami. Tidak bisa. Nah, haid dan nifas itu termasuk hal yang mewajibkan mandi. Yaitu kalau dibahas nanti panjang haid itu, karena tidak cukup semenit 2 menit, itu ada ilmu khusus. Walaupun sudah pernah diadakan diklat tuh, saya kira masih kurang itu. Biasanya saya lupa itu kalau perempuan. Yang berikutnya yang mewajibkan mandi itu adalah al-wiladah. Apa wiladah? Melahirkan. Melahirkan itu baik melahirkan secara normal maupun secara sesar, sama saja. Baik melahirkan itu melahirkan bayi maupun bakal bayi. Tahu bakal bayi? Apa itu bakal bayi? Melahirkan yang bagaimana bakal bayi itu? Belum sampai 9 bulan sebelum sempurna. Orang apa? Keguguran. Itu kan sudah berupa apa? Gumpalan darah. Itu kan bakal bayi. Walaupun seperti itu tetap wajib mandi. Walaupun seperti itu tetap wajib mandi. Dan hukum menggugurkan kandungan itu hukumnya haram. Menggugurkan kandungan ya, bukan keguguran, lain lagi. Lain lagi kalau menggugurkan kandungan, itu hukumnya haram dan berdosa. Ya kenapa kok berdosa? Ya karena dia sama seperti membunuh. Ya rata-rata kalau menggugurkan itu karena hasil dari perbuatan yang haram. Jarang kalau pas misalnya dari perbuatan yang halal kemudian menggugurkan kandungan, itu jarang. Dari perbuatan yang haram, hukumnya haram itu. Ada caranya kalau orang hamil biar tidak keguguran, biar janinnya kuat. Caranya bagaimana? Para ulama menjelaskan, kita pakai tangan kanan, kemudian dipegang ini perutnya. Oh iya, penting. Kenapa? Yang perempuan sendiri. Yang istrinya, istri atau suami sama saja. Kemudian membaca Asmaul Husna, ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib 7 kali. Asal yakin, asal mantap. Kadang ada orang yang tidak yakin, masa bisa? Tidak yakin ya tidak bisa. Tidak yakin tidak bisa. Ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib. Apalagi pas suaminya namanya hasib.
Dikira manggil-manggil terus nama suaminya, pede. Padahal itu amalan agar ini. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Bisa dipegang setiap hari atau setiap selesai sholat juga tidak apa-apa. Itu biasanya yang rawan keguguran itu ketika usia kandungan di bawah 4 bulan biasanya, kalau menurut dokter seperti itu. Pernah saya kasih amalan kepada seseorang di Facebook, itu ada yang tanya, dia itu bayinya sungsang. Tahu sungsang ya? Iya, kebalik. Kebalik. Mestinya kepalanya itu ada di bawah, dia kepalanya ada di atas. Akhirnya saya kasih amalan, ada sesuatu itu, ada amalan-amalan tertentu yang nanti insya Allah di lain waktu akan saya kasih. Dengan izin Allah, itu tiba-tiba kepalanya langsung berada di bawah. Jadi dia lahir dalam keadaan bisa lahir sempurna. Tapi lagi-lagi kalau kita mau berpikir ya, semuanya itu dari Allah sebenarnya. Maksudnya bayi itu coba, kalau kita mau mikir, kok bisa tiba-tiba memposisikan kepalanya ada di bawah? Yang nyuruh itu siapa? Apa dia salto, apa dia atraksi di dalam kandungan itu gimana? Kan dari awal mestinya tidak di situ. Kemudian makannya itu juga bagaimana? Secara akal ya, gimana cara makannya bayi itu? Terus cara nafasnya juga gimana? Tapi dia bisa hidup. Artinya semua yang ngasih rezeki itu Allah. Nggak yakin. Semua yang ngasih rezeki itu Allah. Nggak yakin. Yang ngasih rezeki bukan pekerjaan, yang ngasih rezeki bukan orang. Kadang orang itu membatasi rezeki itu dari satu pintu saja sehingga dia gampang susah. Dia sudah tidak kerja di sini. Oh, nanti saya makan apa? Oh, dikira yang ngasih rezeki pekerjaan itu apa? Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan siapa-siapa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Yang ngasih rezeki itu Allah. Termasuk bayi saja itu kita tidak pernah terpikirkan. Makanya tidak usah khawatir nanti kalau sudah punya suami, anaknya harus sedikit, nanti yang lain dikasih makan apa? Makan nasi. Sudah dikasih rezekinya Allah masing-masing, tidak usah khawatir. Nah, itu melahirkan menyebabkan orang wajib mandi, baik melahirkan bayi maupun melahirkan bakal bayi. Yang berikutnya nomor berapa? 6. Nomor 6. Wal mautu, dan mati. Itu juga wajib mandi, tapi yang memandikan orang yang masih hidup, karena dia tidak bisa mandi sendiri. Kalau mandi sendiri kemungkinan tidak ada yang berani mau takziah. Paham ya? Mati mewajibkan mandi. Furudul wudu'i isnani, langsung fardunya wudu biar cepat. Fardunya wudu ada 2. Pertama niat. Yang penting niat untuk menghilangkan hadas besar. Ya sesuai dengan kondisinya. Kalau dia itu dari junub, maka niatnya untuk menghilangkan hadas besar, atau mandi dari haid, atau mandi dari nifas. Itu cukup di dalam hati, tidak usah diucapkan, apalagi di situ lillahi ta'ala, pas di kamar mandi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau di dalam hati di kamar mandi, walaupun zikir, walaupun baca Al-Quran tidak apa-apa. Bahkan ada sebagian ulama itu yang bisa menghatamkan Al-Quran di kamar mandi, bukan dengan suara tapi dengan hati. Cuma orang sekarang itu kalau di kamar mandi macam-macam. Ada yang nyanyi, itu kayaknya dia, kadang yang sholawatan, innalillahi wa inna. Kayaknya dia itu dulu cita-citanya pengen jadi artis tapi tidak keturutan. Akhirnya kalau di kamar mandi nyanyi terus. Mikir gitu, ilmu yang tidak paham pikir di kamar mandi. Biasanya lebih ini, inspirasi itu lebih banyak biasanya. Kadang-kadang ada ide-ide baru ketika di kamar mandi. Tidak apa-apa, walaupun sesuatu yang positif. Nanti saya di mana mau belajar,
Saya yang belum paham itu apa, tidak apa-apa dipikirkan di kamar mandi. Bahkan baca Al-Quran pun di dalam hati boleh di kamar mandi, tidak apa-apa. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma', meratakan badan dengan air. Pokoknya semuanya rata. Dan mandi itu niatnya pada saat pertama kali membasuh badan dengan air. Jadi misalnya begini, pokoknya semuanya harus rata. Misalnya dia niat mandi dari sini pada saat misalnya begini, pada saat begini diguyur dari atas. Tapi pas waktu air ini nyampe ke atas ini masih belum niat. Niatnya pada saat air ini nyampe di sini. Maka dia dihitung mandinya masih baru sampai sini. Ini kalau tidak diulang kembali, maka mandinya tidak sah. Karena niatnya pada saat air sudah nyampe sini. Ini kalau tidak diulang kembali yang ini, walaupun nanti setelah ini diulang lagi, tidak apa-apa. Tidak harus urut. Kalau mandi tidak harus urut, yang penting semuanya terkena air. Jadi sesuai dengan niatnya. Wudu juga seperti itu. Misalkan wudu itu kan niatnya pada saat membasuh wajah. Misalkan pada saat membasuh wajah begini, tapi niatnya pada saat bukan yang pertama, tapi ketika tangan sudah di sini. Berarti di sini kosong, dianggap kosong, tidak terkena air, sehingga nanti kalau dia tidak mengulang kembali tidak sah wudunya. Semuanya harus terkena air. Dan kotoran-kotoran yang ada di kuku atau misalkan dia terkena cat atau apa, semuanya wajib untuk dibersihkan agar air bisa masuk ke tembus ke kulit. Itu beberapa hal terkait dengan mandi. Nanti ada kesunahan-kesunahan mandi, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada juga kemakruhan-kemakruhannya. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Kenapa? Kalau mandi wajib tidak boleh pakai sabun. Dari basuhan pertama. Tidak apa-apa sebenarnya. Pakai sabun atau tidak pakai sabun ya tidak apa-apa. Alasannya apa yang tidak memperbolehkan? Airnya yang masuk ke jeding. Jadi apa? Mustakmal atau jadi apa? Jadi begini loh. Memang mandi wajib itu tidak harus pakai sabun, tidak harus pakai sampo. Ini perlu diingat, tidak harus pakai sabun, tidak harus pakai sampo. Kadang-kadang orang memahami mandi wajib itu wajib pakai sampo. Ya kalau punya sampo, kalau tidak punya tidak wajib. Itu hanya sekedar apa ya, biar rambutnya itu wangi, biar tubuhnya itu harum itu. Tapi tidak wajib. Seandainya air saja tidak apa-apa. Cuma kalau misalkan ada jeding begitu, kemudian pada saat kita mandi ada sebagian percikan dari tubuh kita yang sudah terkena sabun masuk ke situ. Kemudian apakah airnya masih bisa dipakai? Tergantung berubahnya. Kalau berubahnya itu parah itu begini. Misal langsung tiba-tiba air satu jeding ini berubah baunya jadi air sabun, itu parah, sudah tidak bisa dipakai. Tapi kalau masih berbau air biasa, baru kecampuran sabun sedikit, tidak masalah. Asal airnya memang suci, tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu kejatuhan tercampur sesuatu yang suci, kemudian berubah parah, maka tidak diperbolehkan. Contoh misalkan ya, berubahnya itu dengan sesuatu yang bisa untuk dihindari, contoh kayak sabun. Berbeda dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka itu walaupun berubahnya itu parah tidak apa-apa. Contoh misalkan kolam dan di situ ada pohon misalkan. Otomatis banyak daun yang berjatuhan, ada apalagi apa selain daun ada semacam apa yang nempel di daun itu, di ranting-ranting kadang-kadang apa kayak semacam bunga-bunga kecil jatuh di situ. Akhirnya jadi berubah warna atau bisa jadi berubah
baunya. Tidak apa-apa, karena itu sulit untuk dihindari. Atau contoh misalkan lumut, itu sulit untuk dihindari. Tapi kalau sabun selama kita tidak memasukkan kan tidak mungkin masuk kan, tidak mungkin masuk sendiri. Maka jika dengan cara seperti itu dan berubahnya tidak parah, tidak apa-apa, airnya masih tetap suci, tidak apa-apa. Jadi tidak usah was-was. Oh nanti ini sudah masuk, ini cipratan dari sampo saya, cipratan dari sabun saya. Yang penting tidak berubah parah, tidak apa-apa, tetap masih bisa dipakai. Kalau pengen hati-hati, beli gayung yang cukup panjang ini. Nanti kalau mandi gini, menjauh dari ini, dari bak mandi itu. Kayak pas waktu lagi corona itu, apa namanya, jaga jarak itu apa namanya, social distancing ya. Anggap saja itu corona, yang terkena penyakit corona gitu. Tidak apa-apa. Mau pakai sabun, mau tidak pakai sabun, mau sabunnya itu masuk atau tidak, yang penting berubahnya tidak parah, tidak apa-apa. Kecuali biasanya yang agak parah ini begini biasanya, kemasukan deterjen. Nah itu otomatis baunya sudah, biasanya orang itu langsung bilang, oh ini air sabun, oh itu berarti parah. Kalau orang masih mengatakan ini air, berarti tidak parah. Orang yang tidak pernah lihat ya, ini air, masih dikatakan air, bukan oh ini air bau sabun, berarti ini sudah berubah parah, maka tidak bisa dipakai. Wallahu a'lam.